nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah, tiada kata yang paling pantas kita ucapkan selain alhamdulillah atas qudrah iradah yang diberikan kepada kita masih berkenan memiliki kemampuan dan juga kemauan dalam melaksanakan setiap aktivitas yang bernilai ibadah. Dan khususnya pada pagi hari ini kita akan mengkaji seksama yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh Al-Ustadz Amin Muhtar mengenai fenomena yang sedang viral, bahwa ada hadis yang mengatakan tentang berhentinya wabah karena ada satu bintang. Namun sebelum itu kita mari sama-sama membaca ayat Al-Quran terlebih dahulu. Sebagaimana biasanya, silakan bagi jemaah semua yang ada di rumah bisa dibuka Quran surat Al-Mu'minun. Masih di surat Al-Mu'minun. Bagi jemaah di rumah silakan yang akan mengikuti bacaan Al-Qurannya dibuka Quran surat Al-Mu'minun, dimulai dari ayat ke-93. Al-Mu'minun dimulai dari ayat ke-93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun rabbi fala taj'alni fil qaumidh dhalimin wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idin wala yatasaalun faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jemaah semua, jemaah live streaming yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Al-Ustadz Amin Muhtar untuk menyampaikan materinya. Dan jangan lupa pada jemaah semua yang ingin berinteraksi dengan Al-Ustadz Amin Muhtar di akhir acara bisa menghubungi ke nomor 089538524159. Di deskripsi live streaming sudah panitia cantumkan nomor WA. Kami persilakan kepada Ustaz.
Alhamdulillah ala ni'amihi dhahirah wal batinah qadiman wa hadithan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah allati la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatu iman, bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama keluarga besar pesantren Ibnu Hajar yang tetap setia mengikuti kajian berkala, khususnya di pagi Selasa dan Kamis ba'da subuh. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudrah, irodah serta inayah Allah kita masih bisa bersua kembali, meskipun masih menggunakan media yang sama, yaitu melalui live streaming di Facebook Sigabah dan Kang Denny Asidik Channel. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena kita tetap memiliki semangat untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang berharga, memanfaatkan setiap peluang emas untuk terus meningkatkan kualitas keimanan serta amal soleh kita melalui thalabul ilmi, terutama di saat situasi dan kondisi masih belum ideal. Maka menginjek diri untuk menambah nutrisi dan energi melalui pengkajian petunjuk-petunjuk ilahi, baik yang tersebar di dalam Al-Quran maupun Sunnah, merupakan sekian banyak usaha kita agar daya imun, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah semakin tebal dan menjadi benteng bagi kita di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang cukup menyulitkan kita di dalam kehidupan kita seperti sekarang ini. Seperti yang telah kita maklumi, bahwa di dalam menghadapi pandemi COVID-19, beragam upaya mencari solusi dilakukan berbagai pihak, baik ikhtiar bumi maupun ikhtiar langit. Ikhtiar bumi telah kita maklumi melalui sejumlah protokol kesehatan, sedangkan ikhtiar langit diantaranya dengan menghadirkan dalil-dalil agama tanpa mengurangi rasa semangat terhadap ikhwan kita yang ingin menghadirkan dalil-dalil agama sebagai bagian dari solusi dari krisis yang tengah dialami. Tetapi tidak sedikit pada saat dalil-dalil itu dihadirkan, maka terkadang dalilnya benar, tetapi penggunaan atau penempatannya yang tidak proporsional. Atau terkadang dalilnya itu sendiri yang memang tidak bisa dipakai hujah sebagai bagian dari solusi agama. Di antara dalil agama yang kembali viral dihadirkan sebagai kabar gembira adalah kemunculan bintang Suraya yang akan menghilangkan wabah penyakit. Sementara bintang Suraya biasanya muncul di bulan Mei. Dari dalil itu, ada sebagian pihak meyakini
bahwa COVID-19 akan selesai di bulan Mei. Sementara pihak lainnya menunggu dengan harap-harap cemas kemunculan bintang itu sebagai harapan untuk keluar dari krisis yang terjadi. Benarkah ada hadis yang demikian? Apakah status hadisnya dapat dipakai hujah? Semoga kajian di pagi hari ini dapat menjawab pertanyaan yang dikehendaki. Sebagai bagian dari usaha untuk menempatkan dalil-dalil agama secara proporsional, yang pertama yang ingin disampaikan adalah gambaran umum tentang hadis munculnya Soraya. Sejauh pengetahuan kami, hadis Nabi tentang kemunculan bintang Soraya, tanda wabah penyakit akan hilang, dinisbatkan, dihubungkan kepada dua sahabat Nabi, yaitu Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Untuk hadis Abu Hurairah, semua jalur periwayatannya melalui rawi Atha bin Abu Rabbah, dan dari Atha diriwayatkan oleh dua orang rawi, yaitu Isal bin Sufyan dan Imam Abu Hanifah. Mari kita telusuri hadis Abu Hurairah yang bersumber dari Isal bin Sufyan. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan redaksi ma tala'an najmu sabahan qattu wa taqumu aha illa rufi'at anhum aw khaffat. Tidaklah bintang muncul di pagi hari sedang ahah bertebaran, kecuali akan diangkat dari mereka atau disirnakan. Ini kami kutip dari Musnad Ahmad di jilid yang kedua halaman 388, nomor hadis 9027. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan dengan redaksi yang agak berbeda, yaitu idza tala'an najmu dza sabahin rufi'at al-aha. Apabila bintang muncul di pagi hari, maka ahah akan diangkat. Apa yang dimaksud dengan ahah dan an-najm di dalam hadis tersebut? Kita ambil penjelasan dari beberapa ulama, antara lain Syekh Ahmad bin Abdurrahman Al-Bana di dalam kitabnya Bulughul Amani min Asraril Fathir Rabbani di juz yang ke-20 di halaman 13, beliau menyebutkan al-ahah tashmulul marad wal waba fin nafas awil ma. Ahah mencakup penyakit dan wabah, baik yang menimpa pada manusia maupun menimpa pada harta, maksudnya tanaman. Sedangkan an-najm dijelaskan oleh para ulama antara lain Imam Ibnu Abdil Bar di dalam kitab At-Tamhid 5 fil Muwatta minal ma'ani wal asanid
yang kami kutip di jilid kedua halaman 193. Kata beliau, wa najmu huwa asuraya la khilafa hahuna fi dzalika. An-najm adalah bintang suraya dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang pemaknaan an-najm di sini. Sementara kemunculannya pada pagi hari, yaitu biasanya di tanggal 12 dari bulan Ayar, yaitu bulan Mei. Itu diantara penjelasan para ulama tentang hadis Abu Hurairah yang bersumber dari Isal bin Sufyan yang tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Selain oleh Imam Ahmad, hadis Abu Hurairah yang bersumber dari Isal bin Sufyan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bazzar, seperti yang dapat dibaca pada kitab Musnad Al-Bazzar yang kami kutip di jilid ke-16 halaman 181, nomor hadis 9296. Kemudian Imam At-Tahawi di dalam kitabnya Syarah Mushkilil Athar di jilid 6 halaman 56, nomor hadis 2286, dan di halaman 57 nomor hadis 2287. Kemudian juga oleh Imam Abu Syekh dalam kitabnya Al-Azamah di jilid 2 halaman 199, nomor hadis 677. Selanjutnya Imam At-Tabrani meriwayatkan pula dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat di jilid kedua halaman 78, nomor hadis 1305, tetapi dengan tambahan rawi lain dari Isal bin Sufyan dari As-Salil dari Atha. Itulah catatan periwayat untuk hadis Abu Hurairah yang bersumber dari Isal bin Sufyan. Sementara hadis Abu Hurairah yang bersumber dari Abu Hanifah diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi dalam kitab Syarah Mushkilil Athar di jilid ke-6 halaman 53, nomor hadis 2282 dengan redaksi yang berbeda, yaitu idza tala'an najmu rufi'at al-aha an ahli kulli baladin. Apabila bintang muncul, maka aha akan diangkat dari penduduk setiap negeri. Maka jalur Abu Hanifah diriwayatkan pula oleh Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Mu'jamus Shaghir di jilid yang pertama halaman 81 nomor 104 dengan perbedaan redaksi, dan Imam Abu Hanifah pada riwayat Imam At-Tabrani langsung disebutkan namanya, yaitu An-Nu'man bin Thabit. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitab Musnad Abu Hanifah di halaman 138 dengan dua redaksi.
Yang pertama, idza tala'ati suraya ghudwatan irtafa'atil ahah an kulli baladin. Sedangkan redaksi yang kedua, idza tala'an najmu sabahan la takunu aha illa rufi'at illa khudhifa anhum. Itulah catatan data periwayatan hadis tentang munculnya bintang Suraya yang dinisbatkan kepada sahabat Abu Hurairah, baik melalui jalur periwayatan Aisal bin Sufyan maupun yang melalui Imam Abu Hanifah. Sebelum kita kaji kedudukan hadisnya, perlu juga saya sampaikan hadis bintang Suraya yang dinisbatkan kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Sejauh pengetahuan kami, hadis Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil fi Du'afa Ar-Rijal di jilid ketiga halaman 267 melalui rawi Ahmad bin Abu Thayyibah dari Ibnu Abi Laila dari Atiyah dari Abu Sa'id, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma tala'an najmu dha sabahin illa rufi'at kullu afatin wa ahatin fil ardi au minal ardi. Itu catatan berkenaan dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Setelah kita berusaha menelusuri jejak periwayatan dan kami paparkan sejauh pengetahuan kami semua sumber periwayatan dan jalur periwayatan tentang hadis yang dimaksud, maka akhirnya kami harus menyampaikan hasil penelitian merujuk kepada penjelasan para ulama apakah hadis ini dapat dipakai sebagai hujah. Maka inilah hasil penelitian yang ingin disampaikan pada kesempatan ini berkenaan dengan hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan melalui rawi Aisal bin Sufyan, ternyata hadisnya dhaif dengan sebab kedaifan Aisal bin Sufyan. Nama lengkapnya Aisal bin Sufyan At-Tamimi Ar-Yarbu'i dengan kunyah atau panggilan Abu Qurrah Al-Bisri. Dia termasuk rawi tabaqat ke-6 atau generasi ke-6, yaitu orang-orang yang sejaman dengan tabi'in muda menurut kategorisasi yang dilakukan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Taqribut Tahdzib. Di antara penilaian para ulama terhadap rawi yang bersangkutan sehingga hadisnya tidak bisa dipakai hujah, antara lain para imam ahli hadis seperti Imam Al-Bukhari. Kita temukan dua redaksi penilaian dari Imam Al-Bukhari terhadap Aisal.
Di dalam kitab Tahdhibul Kamal karya Imam Al-Mizzi, Imam Al-Bukhari mentajrih, mengkritik rawi tersebut dengan redaksi indahu manakir. Sedangkan di dalam kitab Ad-Du'afa As-Shaghir, seperti yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Tahdhibut Tahdhib di jilid yang ke-7 halaman 194, Imam Al-Bukhari mengkritik yang bersangkutan dengan redaksi fihi nazarun. Apabila Imam Al-Bukhari menggunakan penilaian fihi nazarun, maka ini menunjukkan rawi yang bersangkutan tidak bisa dipakai hujah dan tidak pula terangkat hadisnya oleh riwayat lain atau mendapatkan syawahid penguat. Penilaian yang disampaikan ulama lain, tak terkecuali para guru Imam Al-Bukhari, misalkan penilaian dari Imam Ahmad bahwa Isal laisa huwa indi awiyul hadith. Kemudian guru Imam Bukhari lainnya yaitu Yahya bin Ma'in mengatakan dhaifun. Sedangkan guru Imam Al-Bukhari lainnya yaitu Imam Abu Hatim mengatakan munkarul hadis. Maka berdasarkan penilaian dari para ulama besar di bidang hadis tersebut, maka tak berlebihan sekiranya hadis Abu Hurairah tentang kemunculan bintang Suraya sebagai tanda wabah penyakit akan hilang tidak bisa dipakai hujah dikarenakan kedhaifan Isal bin Sufyan. Sedangkan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan melalui Imam Abu Hanifah terdapat ikhtilaf. Terjadi perbedaan penilaian berkenaan dengan kehujahan Imam Abu Hanifah sendiri. Saya bandingkan dua penilaian dari para ahli hadis abad Kiwari seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani dan Syekh Abdul Fattah Abu Guddah. Maka berdasarkan penilaian Abu Fattah Abu Guddah, maka Imam Abu Hanifah tidak layak untuk ditajrih, dinilai cacat, terutama yang berkenaan dengan hifdz atau hafalan. Beliau antara lain merujuk kepada penilaian sejumlah para ulama seperti yang dikutip oleh Imam Al-Mizzi di dalam kitab Tahdhibul Kamal. Sementara Syekh Nasiruddin Albani memberikan penilaian antara lain ketika beliau mencantumkan, membicarakan hadis idza tala'an najmu rufi'at al-ahah an ahli kulli baladin. Maka beliau mengatakan wa hadza isnadu rijalihi thiqatun. Sanad rijalnya adalah sikot. Illa anna Aba Hanifata rahimahullah ala jalalatihi fil fiqhi. Tetapi sesungguhnya Abu Hanifah
berdasarkan atau sesuai dengan kemuliaannya di bidang fikih. Namun beliau telah didoifkan oleh para ulama min jihati hifdihi, dari aspek hafalannya, seperti oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai dan Ibnu Adi, serta imam-imam hadis lainnya. Oleh karena itulah, ketika Al-Hafidh Ibnu Hajar mencantumkan atau mengomentari Imam Abu Hanifah di dalam kitabnya Taqribut Tahdhib, beliau tidak memberikan tambahan penilaian selain faqihun masyhurun. Beliau adalah ahli fikih yang populer. Maka dilihat dari penilaian kedua para imam di abad ini, sementara ini kami cenderung kepada hasil dari analisa Syekh Nasiruddin Albani dalam konteks periwayatan ini. Maka hadis Abu Hurairah yang juga diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah, maka kedudukannya dhaif. Kemudian bagaimana dengan derajat hadis Abu Sa'id Al-Khudri? Maka periwayatan hadis Abu Sa'id Al-Khudri maka tak kalah kedhaifannya, apalagi di dalam hadis ini terdapat 3 rawi yang dhaif, yaitu Atiyah, kemudian Ibnu Abi Laila dan Ahmad bin Thayyibah. Kemudian juga terdapat idraj atau sisipan, di mana Ahmad bin Abu Thayyibah menerima dari Abu Thayyibah kemudian dari Ibnu Abi Laila, sehingga jalur Abu Sa'id tidak bisa menguatkan periwayatan hadis Abu Hurairah. Yang terakhir, katanya hadis tentang ini diriwayatkan juga, tetapi tidak menisbat kepada Nabi, hanya kepada Abu Hurairah yang disebut dengan hadis mauquf. Antara lain diriwayatkan oleh Abu Yusuf di dalam kitabnya Al-Athar di halaman 126, nomor hadis 917, dengan ungkapan idza tala'an najmu rufi'atil aha an ahli kulli baladin. Kemudian juga diriwayatkan yang tadi melalui jalur Yusuf dari Abu Hanifah, yang kedua dari Abdul Aziz bin Mukhtar dari Ansal dengan redaksi ma tola'an najmu. Namun amat disayangkan, jalur mauquf hadis Abu Hurairah juga dhaif karena bersumber dari orang yang sama. Yang satu melalui rawi Abu Hanifah, yang kedua melalui rawi Isal. Keduanya telah dicela oleh para ahli hadis seperti yang disampaikan. Maka kesimpulannya, hadis yang menerangkan munculnya bintang suraya, baik hadis marfu yang dinisbatkan melalui Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, keduanya dhaif. Begitu juga hadis yang dinilai mauquf sebagai ucapan Abu Hurairah, juga hadisnya dhaif. Dengan demikian, hadis tentang muncul bintang suraya sebagai tanda akan sirnanya wabah tidak dapat dipastikan kebenarannya, bahkan dapat dipastikan kedhaifannya. Berarti
hadis ini tidak boleh dijadikan landasan keyakinan. Di antaranya keyakinan bahwa virus corona akan berakhir di bulan Mei. Sekiranya bulan Mei di tahun ini, yaitu tibanya bulan Ramadan. Karena tidak ada hadis yang jadi landasan, marilah kita kembali kepada optimalisasi ikhtiar langit dan bumi. Ikhtiar bumi selain ikhtiar pribadi berusaha untuk menjaga jarak yang aman, menghindari kerumunan, diam di rumah, berusaha pakai masker. Tapi mulai hari ini ingin juga saya ingatkan bahwa dari upaya itu ada dampak yang juga harus segera ditangani melalui jalur kekuasaan, yaitu terdampak terhadap ketahanan pangan yang tidak boleh diabaikan, khususnya oleh pemimpin, oleh penguasa, agar segera direspon supaya tidak terjadi mafsadat yang lebih besar efek dari wabah corona ini. Kemudian ikhtiar langit sesuai dengan hadis-hadis yang ada dan petunjuk Quran, bahwa virus corona bukan perkara gaib karena bisa dideteksi oleh alat, tetapi kepada siapa akan menjangkit, akan menimbulkan dampak, itu adalah perkara gaib. Dalam hal ini, karena perkara gaib, marilah kita bermunajat, memohon pertolongan kepada Zat Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menguasai perkara gaib, agar segera mengangkat wabah penyakit ini dan menjadikan penyakit ini sebagai rahmatan lil mukminin, yaitu rahmat bagi orang yang beriman. Dan tidak mungkin rahmat itu akan didapat kecuali kita mengelola situasi dan kondisi saat wabah terjangkit, kecuali dengan kesabaran dan ihtisaban. Mudah-mudahan berbagai ikhtiar kita yang menjadikan petunjuk ilahi di dalam Quran Sunnah sebagai panglima, sehingga usaha kita senantiasa berada dalam keridhaan Allah, dan insya Allah kita akan sambut kedatangan bulan Ramadan dengan harapan dan rasa kegembiraan. Itulah Ustaz Aziz yang bisa disampaikan sebagai bagian dari usaha kita untuk menyikapi permasalahan ini ketika menghadirkan dalil-dalil agama secara proporsional. Barangkali ada sedikit waktu, sekiranya ada pertanyaan yang masuk yang ingin dijawab, maka dipersilahkan untuk disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Amin Muhtar yang telah menyampaikan materinya. Jadi Ustaz, ada pertanyaan masuk ke WA dari teman. Ini perihal pertengahan bulan Ramadan, katanya Ustaz, bila bertepatan hari Jumat, katanya akan ada malapetaka. Ya, kalau mengacu kepada hadis yang disampaikan di dalam malahim, hadis-hadis yang berkenaan dengan malahim pertengahan Ramadan dengan hari Jumat. Bahkan di hadis yang lain ada tambahan, ditambah dengan 2 kali gempa gitu. Jadi ada yang menyebut pertengahannya hanya Jumat, hadis yang lain disertai dengan gempa, menunjukkan itu kiamat semakin dekat. Nah, hasil penelitian sampai hari ini seperti yang diungkap oleh Imam Ibnu Katsir, antara lain di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah,
dan juga Majmu'atul Fawaid, hadisnya itu dhaif, bahkan cenderung hadisnya palsu gitu. Begitu. Ya jemaah, bila ada yang ingin ditanyakan kembali bisa dituliskan di kolom komentar atau melalui WA yang sudah dicantumkan. Tetapi kalau tidak ada, ya. Ya karena waktu juga yang memisahkan, sebelum Ustaz Aziz menutup, ada yang perlu saya sampaikan bahwa jelang Ramadan nanti ada beberapa hal yang juga perlu saya umumkan ya Ustaz Aziz, terutama menyangkut masalah program kajian baik yang pada subuh maupun jelang takjil untuk buka bersama online. Kemudian juga mungkin tarawih sudah tidak bisa online ya. Nah nanti insya Allah mungkin di hari Kamis, dan saya mohon doa karena besok insya Allah para guru kita di Dewan Hizbah akan menyelenggarakan sidang terbatas untuk kembali membuat panduan dan pedoman bagaimana seharusnya kita beribadah di bulan Ramadan dan merayakan Idul Fitri di tengah situasi pandemi. Semoga para guru kita diberi kekuatan, kesehatan, dan kelancaran sehingga insya Allah kita akan selalu mendapat ketentraman di dalam mengelola kehidupan, khususnya untuk kemurnian akidah, kenyamanan beribadah, dan kesahihan di dalam bermuamalah. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.